Dan sekarang kita beralih ke pembaruan terbaru tentang perang di lapangan, ancaman ketegangan dan korban. Apakah masalah pengendalian Selat Hormuz akan menggagalkan gencatan senjata yang sudah rapuh ini? Nah, Presiden Donald Trump mengancam akan menghancurkan kapal-kapal Iran yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Dengan blokade Washington di jalur air penting itu mulai berlaku dalam beberapa jam terakhir. Seperti yang dijanjikan. Pemimpin ISS itu mengklaim di media sosial bahawa Angkatan Laut Iran telah dihancurkan sebelum mengatakan bahawa AS belum menyerang kapal serang cepat milik Teheran karena mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman. Namun, dia memperingatkan jika ada kapal-kapal tersebut mendekati blokad, mereka akan dihancurkan. Menggunakan apa yang dia sebut sebagai sistem pembunuhan yang sama seperti yang mereka gunakan terhadap para pengedar narkoba di kapal di laut. Dan Trump mengatakan bahawa sekarang ada negara-negara lain yang siap membantu. Mari kita dengarkan. Kami telah dihubungi pagi ini oleh orang-orang yang tepat, orang-orang yang berwenang, dan mereka ingin membuat kesepakatan. Mereka ingin membuat kesepakatan. Apakah Anda memperkirakan, Tuan Presiden, bahwa negara-negara lain akan membantu dalam babak ini untuk memblokade Iran dan yang lainnya? Negara-negara tersebut akan juga membutuhkan negara lain sejujurnya. Tapi mereka telah menawarkan bantuan mereka. Kami akan mengumumkannya kemungkinan besok. Jadi, untuk mendapatkan reaksi dan wawasan lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut Michael Prejean, konsultan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional serta mantan petugas intelijen yang sekarang bergabung bersama kami dari Washington. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi, gencatan senjata yang rapuh ini sedang berlangsung. JD Vance kembali ke rumah tanpa kemajuan nyata apapun. Dan sekarang blokade AS ini akan berdampak pada pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Bagaimana pendapat anda tentang strategi AS ini? Sekarang, apakah ini merupakan taktik negosiasi? Terima kasih sudah mengundang saya. Menurut saya, yang penting adalah bahwa pergerakan kapal perang anti rudal jelajah Angkatan Laut Amerika Serikat dan operasi pembersihan ranjau terjadi pada jam-jam terakhir negosiasi. Jadi, saat tim sedang bernegosiasi di Islamabad, AES memindahkan 2 kapal yang akan melakukan operasi pembersihan ranjau ke Selat Hormuz. Itu adalah sinyal kuat kepada rezim bahwa pemerintahan ini serius dengan garis merahnya. Dan ingat, gencatan senjata itu didasarkan pada apa yang diminta Islamabad atau Pakistan kepada pihak Iran sebagai isyarat itikat baik untuk membuka Selat Hormuz. Mereka tidak melakukannya. Mereka mulai mengenakan pajak pada kapal hingga lebih dari $2 juta untuk keluar, dan ini menghentikan hal itu. Ini akan mengurangi sekitar $78 miliar dari rezim setiap tahunnya jika kebijakan ini tetap diberlakukan. Tapi rezim itu mungkin tidak bisa bertahan 13 hari lagi dengan cadangan minyak yang mereka miliki. Mereka harus segera mengeluarkannya atau minyak itu akan rusak. Jadi ini adalah perkembangan yang menarik. Itu memang merupakan perkembangan yang menarik dan tentu saja Teheran telah mengancam akan melakukan pembalasan terhadap pelabuhan-pelabuhan negara tetangganya di Teluk. Kemungkinan besar hal ini sudah diperhitungkan oleh para pemimpin Amerika Serikat. Bagaimana menurut anda situasinya akan berkembang? Respons seperti apa yang anda harapkan dari Republik Islam? Jadi Amerika Serikat yang bergerak ke Selat Hormuz dan lakukan blokade bukanlah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Iran yang tidak membuka Selat Hormuz dianggap sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata, dan setiap ancaman untuk menyerang negara tetangga juga akan menjadi pelanggaran terhadap gencatan senjata. Amerika Serikat dan sekutu Arabnya di Teluk siap untuk merespons. Ketika Presiden mengatakan bahwa kapal penyerang apapun yang bergerak mendekati kapal Angkatan Laut akan dimusnahkan, aturan pelibatan kami memang mengizinkan hal itu. Tidak perlu ada panggilan balik ke Washington DC seperti pada masa pemerintahan Biden untuk mendapatkan izin. Aset-aset Angkatan Laut ini sudah memiliki aturan pelibatan yang berlaku. Jika mereka terancam, mereka akan bisa merespons. Sementara itu, IDF juga mengatakan bahawa mereka sudah siap. Mereka berada dalam status siaga tinggi jika gencatan senjata gagal dan perang kembali terjadi. Garis merah bagi AS termasuk Iran harus mengakhiri program nuklirnya dan dukungannya terhadap kelompok proksi.
Jelas hal ini belum terjadi sejauh ini dalam putaran pertama pembicaraan tersebut. Apakah menurutmu secara realistis gencatan senjata ini akan bertahan? Saya tidak melihatnya begitu. Saya pikir gencatan senjata ini memang dirancang untuk gagal. Jika kamu melihat tuntutan dari rezim dibandingkan dengan tuntutan dari pemerintahan, tidak mungkin mereka bisa menyatukan tuntutan-tuntutan itu. Jika rezim menerima salah satu tuntutan dari pemerintahan, rezim itu akan runtuh, terutama terkait dukungan mereka kepada kelompok-kelompok proksi mereka. Amerika Serikat mengatakan tidak ada lagi dukungan untuk Hizbullah, Hamas, Houthi, dan milisi Irak. Nah, itu akan membuat rezim runtuh. Rezim ini dibangun untuk mengekspor revolusi melalui kelompok-kelompok proksi ini. Jadi inilah alasan mereka mencoba memasukkan Hizbullah Lebanon dalam gencatan senjata. Israel siap merespons, tidak hanya terhadap Hizbullah Lebanon, tetapi juga terhadap Houthi. Iran mengatakan mereka akan menggunakan Houthi untuk mencoba menutup Teluk Aden atau Bab el-Mandeb, di mana Houthi memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Amerika Serikat sudah siap untuk itu. Israel juga sudah siap untuk itu. Ini adalah rezim yang mengirim negosiator ke Islamabad yang tidak mampu mengambil keputusan. Kita harus melihat apa yang akan dikatakan IRGC di Iran. Tapi saat ini, kita melihat Amerika Serikat bergerak ke Selat Hormuz tanpa perlawanan. Ancaman terbesar bagi Amerika Serikat adalah apa yang akan dilakukan Tiongkok. Dan kita telah melihat beberapa pesan yang saling dikirim antara Tiongkok dan pemerintahan. Secara singkat, seberapa khawatir Anda tentang apa yang bisa dilakukan Tiongkok? Singkat saja ya. Ya, maaf. Tiongkok mengatakan mereka ingin semua kapalnya keluar. Kita harus ingat bahwa Tiongkok mendapatkan 80% minyaknya dari Iran. Ini adalah posisi tawar yang bagus untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat secara sengaja menekan Tiongkok agar rezim tersebut membuka Selat Hormuz. Jadi menurut saya, itulah strategi utamanya di sini. Kami tentu akan terus memantau bagaimana semua ini berkembang. Michael Prigen di Washington, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas wawasan Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan sekarang untuk membahas hal ini lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut Arash Azizi, penulis kontributor di The Atlantic dan peneliti tamu di Boston University. Terima kasih banyak atas waktunya. Banyak yang perlu didiskusikan. Putaran pertama pembicaraan di Pakistan berlangsung selama 21 jam tanpa hasil apapun. Sumber Anda di Teheran tampaknya berfikir akan ada putaran lain di Islamabad dalam beberapa hari mendatang. Apa yang Anda ketahui? Apa yang bisa Anda bagikan? Ya, tampaknya ada kemungkinan besar bahwa putaran pembicaraan berikutnya mungkin paling cepat pada hari Kamis akan diadakan. Mungkin tidak pada tingkat yang sama. Lihat, jika Anda melihat keseluruhan berita yang keluar dari pembicaraan tersebut, jelas bahwa banyak kemajuan telah dicapai dan memang ada peluang untuk tercapainya kesepakatan. Jika Anda melihat perbedaan yang muncul dari laporan-laporan tersebut, perbedaan ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat dijembatani. Saya rasa berbeda dengan apa yang disarankan oleh tamu Anda sebelumnya. Dan ada banyak ya. Ada banyak cara untuk menangani banyak masalah. Misalnya, sangat luar biasa bahwa dari tuntutan Amerika Serikat, tuntutan yang telah diumumkan dan dibagikan kepada media di sini, mereka tidak meminta Iran untuk berjanji bahwa mereka tidak akan pernah memperkaya uranium lagi. Tapi mereka justru akan menerima sesuatu yang lebih aktif. Dan tampaknya perbedaannya adalah ya antara 10 tahun atau di bawah 20 tahun atau di bawah 10 tahun. Jadi saya pikir memang ada peluang bukan hanya untuk putaran pembicaraan berikutnya, tapi semacam kesepakatan antara kedua belah pihak. Sepertinya kepercayaan juga menjadi masalah di antara kedua belah pihak. Bagaimana pendapat Anda tentang Amerika Serikat yang mengirimkan Wakil Presiden J.D. Vance untuk putaran pertama pembicaraan di Islamabad? Apa pendapat dan wawasan Anda? Ya, Iran memang sudah meminta Wakil Presiden Vance karena banyak alasan. Diperkirakan mereka menginginkan sosok senior dan juga seseorang yang mungkin akan menggantikan Presiden Trump. Jadi, jika dia menjadi presiden berikutnya, dia bisa setia pada kesepakatan dan merupakan sosok yang cukup menarik bagi basis pendukung Presiden Trump. Mereka juga, karena wakil presiden juga merupakan kepala senat, melihat bahwa dia memiliki semacam kesetaraan di mata mereka dengan Khalibov, yang merupakan ketua parlemen dan juga negosiator utama dari Iran.
Tapi lihat, kepercayaan. Jelas tidak akan ada kepercayaan antara Amerika Serikat dan Iran dengan semua yang telah terjadi, bukan hanya dalam beberapa bulan terakhir, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir, tapi semua yang terjadi sejak tahun 1979. Tapi kesepakatan diplomatik tidak pernah didasarkan pada kepercayaan. Mereka didasarkan pada verifikasi, jaminan dan konsekuensi yang bersifat memaksa. Jadi meskipun kurangnya kepercayaan memang memperpanjang proses, itu tidak serta-merta mencegah terjadinya sebuah kesepakatan. Sementara itu, Arash, apa arti semua ini bagi rakyat Iran yang banyak di antaranya telah berharap dan menunggu semacam perubahan rezim? Saat kita membahas apakah kesepakatan gencatan senjata akan gagal atau tidak, apakah pertempuran akan berlanjut atau tidak? Apa arti semua ini bagi orang-orang yang sedang menunggu di lokasi saat ini? Wawasan apa yang bisa Anda bagikan? Apa yang Anda pelajari dari sumber-sumber Anda? Rakyat Iran telah mengalami beberapa dekade yang sangat sulit, sungguh. Mereka hidup di bawah rezim yang represif. Mereka hidup dalam isolasi internasional. Mereka hidup di bawah perekonomian yang telah hancur akibat korupsi dan sanksi ekonomi. Dan sekarang mereka telah mengalami 2 perang yang brutal. Tahun lalu, perang 12 hari dan lebih dari 40 hari perang. Pemboman kota-kota, infrastruktur sipil dihancurkan, rel kereta api, bandara, sekolah, universitas, dan ancaman penghancuran seluruh peradaban Iran. Dan bahkan kehancuran ekonomi yang ditinggalkan oleh perang sudah cukup untuk benar-benar membawa masa-masa yang mengerikan bagi rakyat Iran. Jadi begini, rakyat Iran memang menginginkan demokrasi. Mayoritas dari mereka bukanlah pendukung rezim ini dan ingin melihat rezim yang berbeda. Namun saya pikir banyak juga yang dengan hati-hati menyambut gencatan senjata, penghentian perang. Dan saya pikir mereka akan menyambut kesepakatan yang lebih panjang jika itu membawa perbaikan ekonomi bagi Iran dan sedikit keterbukaan. Anda tahu, meskipun belum sampai pada transisi demokrasi. Itu akan menjadi kabar baik bagi banyak orang Iran. Meskipun pertanyaannya tetap, jika rezimnya masih sama, bagaimana keadaan bisa berubah bagi rakyat Iran di masa depan? Masih banyak pertanyaan yang tersisa. Dan untuk saat ini, Arash Azizi, terima kasih banyak telah bersama kami di I24 News English Breaking News Edition. Terima kasih. Terima kasih banyak.